Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Muhammad Septianto Tutorial. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial export import file. Export import tidaklah berbeda jauh dengan backup dan restore. Perbedaannya diantaranya adalah 1. Backup membackup seluruh konfigurasi, sedangkan export kita bisa memilih file mana saja yang ingin kita backup. Kita ingin memilih semuanya juga, tentu bisa. Yang kedua, backup dan restore bisa dilakukan atau dikonfigurasi dalam mode GUI dan CLI. Sedangkan export import hanya bisa dengan CLI saja atau command line interface atau terminal. Kita ingin mengekspor file yang sudah kita konfigurasi, maka akan muncul di file list ini. Di sini kita belum melakukan konfigurasinya, jadi belum ada di file listnya. Cara melakukan export, masuk ke new terminal. Kemudian, sebelumnya kita pastikan kita sudah mengkonfigurasi IP address, DHCP client, dan lain-lain. Langsung saja ke proses atau konfigurasi export. Caranya, kalian cukup klik atau tekan export file sama dengan semua konfigurasi, semua strip konfigurasi. Nah, di sini export file ini adalah script atau kata yang harus ada di dalam mengekspor file, dan sedangkan semua konfigurasi ini ialah identity atau nama dari suatu file yang diekspor. Perlu diingat, identity tidak boleh menggunakan spasi. Ingat ya, di sini saya menggunakan strip untuk kalimat penggabungnya. Kenapa di sini tidak boleh menggunakan spasi? Dikarenakan si terminal tidak akan membaca spasi. Makanya saya menggunakan strip. Kemudian jangan lupa di enter ya. Nah, di sini prosesnya cukup lama karena kita menggunakan konfigurasinya menggunakan mode CLI atau mode terminal yang membutuhkan waktu cukup lama. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lihat file export tadi di file listnya. Mana ya ada. Nah, ini semua konfigurasi.rsc dengan tipenya script. Kemudian kita jangan lupa sesudah kita mengekspor, kita download dulu supaya file export import file exportnya ada di komputer kita. Jadi supaya jika file export ini hilang, maka masih ada backup-nya di komputer kita gitu. Nah, ini lihat semua konfigurasi sudah ada atau sudah tersimpan di desktop. Kemudian seumpamanya si router kita ini terjadi error atau kita tidak sengaja mereset router ini. Nah, bagaimana cara mengembalikan si konfigurasi ini? Simak terus videonya. Coba kita reset dulu. No default configuration, reset configuration, yes. Nah, otomatis kita sudah mereset konfigurasi ini, maka IP address, DHCP client, dan semua konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya akan hilang. Kemudian kita refresh. Kita tunggu sampai muncul. Oh iya, di sini saya menggunakan Linux, jadi kita cek dulu di network settingnya apakah kita sudah menggunakan mode link local only pada jaringannya atau belum. Di sini jika Linux harus menggunakan link local only untuk mengakses router bootnya. Coba lihat dulu di network setting apakah kita sudah menggunakan mode link local only. Klik di network setting, coba tunggu. Kok susah ya? Nah,
klik ini, kemudian masuk ke IPv4 nya. Nah, kita link lokal only kan dulu. Oh, kita lupa tadi mengapply nya dan disable enable. Maaf, kita masuk ke setting, kemudian IPv4, link lokal only, kemudian klik apply dan disable enable dulu. Coba kita lihat jaringannya apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini artinya sudah terhubung. Coba kita refresh lagi di Winbox nya. Nah, maka akan muncul MAC address-nya. Kemudian connect. Coba kita lihat IP address-nya apakah masih ada atau sudah hilang. Sudah hilang karena kita tadi sudah meresetnya. Semua konfigurasi hilang termasuk DHCP client. Kemudian bagaimanakah cara kita untuk mengembalikan konfigurasi tersebut? Kita masuk ke file list, lihat dulu semua konfigurasinya masih ada di sini. Nah, seumpamanya di file list ini semua konfigurasinya ini hilang atau file ekspornya ini hilang, maka kita cukup menguploadnya dari komputer kita karena kita tadi sudah mendownload file tersebut. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus mendownload dulu supaya tersimpan di komputer. Kita upload dulu ke sini, bebas kita simpan di mana aja. Nah, kita sudah berhasil menguploadnya. Kemudian cara mengimportnya ialah kalian masuk ke mode new terminal, kemudian import file, kemudian pada keyboard klik tab 2 kali, import file name, kemudian klik keyboard tab 2 kali, maka akan muncul list export tadi. Kita pilih yang semua konfigurasi .rsc. Kita cukup klik semua, kemudian klik tab pada keyboard 2 kali, maka otomatis akan muncul semua tulisannya. Nah, udah muncul, kita enter. Nah, ini sedang proses pengimportan. Nah, ini script file loaded and executed successfully. Artinya kita telah berhasil mengimport file tersebut. Coba kita lihat IP address-nya. Nah, sudah ada kan? Sudah muncul lagi. Coba kita lihat di DHCP client-nya apakah sudah muncul. Nah, sudah ada, guys. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton.